perasaan kedaulatan Anu yang hampir berlebihan, Chen Beiyuan hanya tersenyum tak berdaya. Meskipun telah terlahir kembali sebagai individu baru, ia telah mewarisi kepribadian mendominasi Kaisar Naga Darah dari kehidupan sebelumnya. Namun, ia adalah pembelajar yang cepat dan mengingat namanya dengan sangat jelas bahkan memberinya julukan. Chen Beiyuan tersenyum meminta maaf pada tunangannya dan menjelaskan. Maaf, Anu baru lahir belum lama ini dan kepribadiannya tidak terlalu baik. Aku menandatangani kontrak sumpah darah dengannya beberapa waktu lalu. Bab 82 Ayah Chen kembali. Lahir belum lama ini kepribadian buruk perjanjian sumpah darah. Harus dikatakan bahwa penjelasan Chen Beiyuan yang tampaknya tidak disengaja sangat membingungkan. Mata Bai Ruowei berkedip dan dia segera memikirkan alam rahasia naga darah yang pernah dikunjungi Chen Beiyuan sebelumnya. Kolam darah naga di alam rahasia naga darah berhubungan dengan kaisar naga darah yang legendaris. Mungkinkah naga darah mutan ini berhubungan dengan kaisar naga darah? Apakah itu keturunan langsungnya? Dari sudut pandang waktu, itu cukup konsisten. Tunggu, kaisar naga berdarah itu benar-benar meninggalkan telur naga di alam rahasia naga darah. Lalu tidak ada yang menemukannya, Beiyuan hanya masuk dan kebetulan menemukannya. His, keberuntungan macam apa ini? Bai Ruowei menarik napas udara dingin dan pikirannya terganggu. Tidak heran dia salah paham. Itu karena naga darah yang bermutasi di depannya dan Chen Beiyuan terlalu dekat, hampir seperti mereka telah menandatangani kontrak sumpah darah. Itulah mengapa dia tidak pernah menganggap naga darah mutan di depannya sebagai kelahiran kembali kaisar naga darah. Beiyuan, aku tidak menyangka kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan naga berdarah murni sebagai hewan peliharaanmu. Sebagai keluarga penjinak binatang buas di kekaisaran, keluarga Bai tidak pernah memiliki naga berdarah murni berkualitas tinggi seperti itu. Bai Ruowei kagum. Aku juga dengan tulus bahagia untuk Beiyuan. Jika naga darah mutan ini benar-benar keturunan langsung dari kaisar naga darah, maka potensinya sulit untuk diperkirakan. Kaisar naga berdarah bukanlah makhluk sederhana. Bukan hanya dia seorang penyimpang di antara klan naga, dia juga memiliki kepribadian yang berubah-ubah dan kejam serta bengis. Dia bahkan lebih ganas dari naga-naga jahat itu. Konon kaisar naga darah sangat membenci naga dan membunuh naga apapun yang dilihatnya. Tak terhitung spesies sub naga dan naga berdarah murni yang mati di tangannya. Dia bahkan bertarung melawan dua kaisar naga yang menakutkan seorang diri dan melarikan diri tanpa cedera. Namun, dia menghilang secara misterius beberapa dekade lalu. Jika naga darah mutan di tubuh Chen Beiyuan mewarisi keganasan kaisar naga darah, itu akan menjadi hewan peliharaan terbaik. Bahkan untuk keluarga top seperti keluarga Bai, sulit untuk menemukan hewan peliharaan yang langka dan menakutkan seperti itu. Namun untuk beberapa alasan, intuisinya selalu mengatakan bahwa dia tampaknya telah mengabaikan sesuatu. Selain itu, naga darah yang bermutasi tampaknya terlalu dekat dengan Beiyuan dan ada sesuatu yang salah dengan cara ia memandang Beiyuan. Itu bukan cara hewan peliharaan memandang tuannya. Dalam ketidaktahuannya, dia menunjukkan kesombongannya yang tidak tersamar seolah-olah dia sedang melihat mangsanya sendiri. Sedikit seperti cara dia memandang Beiyuan. Itu pasti ilusi. Anu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Melihat Bai Ruowei tenggelam dalam pikiran yang dalam, bibir Chen Beiyuan sedikit melengkung dan mata gelapnya bersinar dengan cahaya khusus. Keberadaan Anu akan terungkap cepat atau lambat. Kalau begitu, mari kita pakaikan rompi terlebih dahulu. Diduga sebagai keturunan Kaisar Naga Darah. Ini juga jauh lebih baik daripada Kaisar Naga Darah yang diduga terlahir kembali. Agar tidak menarik terlalu banyak ketamakan orang. Sebelum Anda mencapai puncak kekuatan Anda, perlu untuk tetap rendah hati. Sebelumnya ada seorang pria malang yang memiliki senjata sihir kelas 8 yang menyebabkan Kaisar Perang kelas 8 mengabaikan tingkah lakunya sebagai orang kuat dan langsung bergegas untuk merebutnya dan melarikan diri. Chen Beiyuan tentu saja harus menganggap hal semacam ini sebagai peringatan. Tentu saja keluarga kerajaan mungkin bisa menebak identitas asli Anu. Tetapi dengan adanya lelaki tua itu, keluarga kerajaan tidak akan memutuskan hubungan dengannya dan meminta uangnya kembali. Pada saat itu ketika dia berhasil menembus tingkat ke-8 Kaisar Perang. Bahkan jika dia adalah Kaisar Perang kelas 7. Bahkan jika identitas Anu terungkap, siapa yang berani menginginkannya? Aku akan meledakkan kepala anjingmu. Namun tingkat pertumbuhan Anu masih agak di luar ekspektasiku. Dalam hal kekuatan saja, kekuatan Anu saat ini mungkin lebih menakutkan daripada para jenius top di Kekaisaran. Jika kita benar-benar mulai berkelahi, aku mungkin tidak dapat menekan naga kecil konyol ini tanpa menggunakan kartu truf yang selama ini kusimpan. Kaisar Naga terlahir kembali dan itu benar-benar mengerikan. Chen Beiyuan mengulurkan tangannya dan menggaruk dagu Anu di atas kepalanya. Anu langsung mengeluarkan suara nyaman yang bahagia. Ketika jari itu hendak pergi, dia menggigitnya langsung untuk mencegahnya pergi, memberi isyarat kepada Chen Beiyuan untuk melanjutkan.
Menanggapi hal itu, Chen Beiyuan hanya tersenyum penuh toleransi dan terus menggoda si naga bodoh. Bai Ruowei melihat perilaku intim antara pria dan naga di depannya dan merasakan perasaan tidak nyaman tertentu di hatinya menjadi semakin intens. Mungkinkah ada sesuatu yang belum dia temukan? Saat Bai Ruowei sedang asyik berpikir, dia tiba-tiba melihat sosok licik bersiap untuk menyelinap pergi dari sudut matanya. Untuk Bai Yus. Di keluarga Bai, orang yang paling dia takuti adalah saudara perempuannya sendiri. Tidak mungkin aku dikalahkan sejak aku masih kecil. Sulit untuk tidak takut. Dalam benaknya dia adalah iblis kecil dari keluarga Bai. Kalau begitu, wanita dewasa yang terlihat lembut dan saleh di depanmu ini adalah iblis yang sebenarnya. Ketika iblis betina ini marah, bahkan orang tua pun tidak bisa menghentikannya. Kali ini masalahnya sangat serius sehingga meskipun ipar laki-lakiku telah menyelesaikannya, dia tahu betul bahwa keluarganya tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Tepat ketika dia hendak menyelinap pergi, sebuah tangan lembut meraih kerahnya dari belakang dan menariknya ke atas seperti seekor ayam. Bai Ruowei tersenyum lembut pada saudara laki-lakinya yang gemetar dalam pelukannya yang segera membuatnya ketakutan seperti burung puyuh. Namun dia menatap Chen Beiyuan dengan tulus. Beiyuan, maafkan aku merepotkanmu dengan masalah ini. Aku baru saja pergi selama beberapa tahun dan bajingan ini telah membuat banyak teman buruk dan menyebabkan masalah sebesar ini. Kali ini jika kamu tidak bertindak untuk menyelesaikannya, keluarga Bai akan berada dalam posisi pasif. Aku akan membawa bajingan kecil ini kembali dulu. Meskipun dia ingin tinggal bersama Chen Beiyuan lebih lama, keluarganya masih menunggunya untuk membawanya kembali dan melaporkan bahwa mereka aman. Bajingan kecil ini membiarkan teman-teman buruk itu menggunakannya sebagai senjata dan masih berpikir dia setia. Jika Chen Beiyuan tidak mengambil tindakan, bajingan kecil ini pasti sudah jatuh ke tangan keluarga Lin dan akan dikuliti hidup-hidup jika tidak dibunuh. Kali ini dia harus diberi pelajaran yang mendalam. Keluarga sekarang telah menyiapkan aturan keluarga, satu-satunya hal yang hilang adalah tahanan. Kita adalah satu keluarga dan kita seharusnya tidak membicarakan urusan kita sendiri. Bawa saja orang itu pergi. Chen Beiyuan tersenyum dan mengangguk. Adapun ekspresi kakak iparku yang meminta bantuan. Maaf, aku tidak bisa melihat. Bai Yus melolong seperti babi yang akan disembelih saat tahun baru Imlek. Diseret keluar oleh saudara perempuannya sendiri. Kakak ipar. Tolong aku. Nyawa manusia dipertaruhkan begitu Anda meninggalkan pintu ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihat saya lagi. Saudara ipar kita adalah satu keluarga. Aku adalah saudara iparmu tersayang, saudara ipar tersayang. Petik. Chen Beiyuan memperhatikan saudara iparnya diseret pergi seperti babi yang disembelih dengan senyum di wajahnya dan tidak lupa melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Bahkan ketika ambang rumahnya sendiri terkoyak oleh saudara iparnya yang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Saudara iparku tidak bisa lolos dari pemukulan di keluarga Bai. Aku khawatir akan sulit untuk melihatnya dalam 10 hari atau setengah bulan. Tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zuowang Daojing mengeluarkan sedikit peringatan dan gerakan melambai berhenti sejenak. Terdengar seruan ringan tiba-tiba dari belakang. Anak baik, kau benar-benar menemukanku. Sebuah suara yang familiar muncul. Saat dia mendengar suara itu, tubuh Chen Beiyuan yang tegang tiba-tiba rileks. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya muncul diam-diam di belakangnya. Tidak lain adalah ayahnya, Chen Zeking. Kami kedatangan tamu malam ini jadi kami sedikit terlambat, maafkan kami. Bab 83 Bisnis Chen. Keterkejutan di wajah Chen Zeking tidak palsu. Anda tahu dengan kekuatannya setelah terobosan, bahkan orang-orang kuat dengan level yang sama mungkin tidak dapat mendeteksi pendekatannya. Tetapi putranya sendiri hanya seorang komandan tingkat 5 dan dia mampu mendeteksinya. Ini agak menakutkan. Namun ketika Anda memikirkan pencapaian dan bakat luar biasa Chen Beiyuan, tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Dibandingkan dengan keterkejutan ayah Chen Zeking, Chen Beiyuan adalah orang pertama yang menyadari bahwa ayahnya telah berubah dari sebelumnya menjadi lebih tak terduga seolah-olah setiap gerakan dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Mungkinkah itu? Ekspresi Chen Beiyuan berubah dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ayah kamu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini, mari kita pergi ke tempat lain. Chen Zeking tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat kata-kata itu jatuh, pemandangan di sekitarnya mulai kabur seolah-olah dipindahkan secara paksa oleh kekuatan yang mengerikan. Swos. Dua orang yang seharusnya berada di halaman dalam menghilang begitu saja dan muncul di ruang rahasia. Perubahan wujud. Pupil Chen Beiyuan mengecil dan dia melihat sekeliling dengan terkejut dan langsung memikirkan kekuatan magis yang melibatkan ruang dalam legenda ini. Ini bukan Shapeshift, ini hanya beberapa metode penggunaan kekuatan domain. Chen Zeking menatap putranya yang terkejut di depannya, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan bangga. Bidang. Ini adalah ranah yang hanya bisa dikuasai oleh seorang kaisar perang kelas 8. Chen Beiyuan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Ayah, kamu berhasil. Ya, berkat pil pencerahanmu sebelumnya, aku akhirnya mengambil langkah ini dan bersentuhan dengan kekuatan domain yang mencapai tingkat kuasi kaisar.
Selama aku berhasil memadatkan domainku sendiri, aku dapat menembus ke Kaisar Perang tingkat 8. Sudut mulut Chen Zeking melengkung, wajahnya menunjukkan kegembiraan dan emosi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa karena pil putranya dia akan mampu menembus penghalang kultivasi yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun, berhubungan dengan kekuatan domain, dan menjadi seorang kuasi kaisar. Kaisar kuasi adalah alam yang sangat samar antara Kaisar Perang tingkat ke-7 dan Kaisar Perang tingkat ke-8. Dia termasuk dalam kategori Kaisar Perang tingkat ke-7, tetapi dia juga telah berhubungan dengan kekuatan domain milik Kaisar Perang tingkat ke-8 dan dapat menggunakannya secara kasar. Seorang kuasa kaisar yang telah melakukan kontak awal dengan kekuatan domain sudah cukup untuk dengan mudah menekan 10 Kaisar Perang Puncak. Ini adalah terobosan kualitatif. Ini hampir setara dengan cadangan seorang Kaisar Perang kelas 8. Mengingat usia Chen Zeking dan potensinya, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menjadi Kaisar Perang kelas 8. Saat itu, kekuatan keseluruhan keluarga Donghua Chen akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Chen Beiyuan juga dengan tulus bahagia atas terobosan ayahnya. Satu pil pencerahan sebagai ganti kaisar kuasi, kesepakatan ini jelas merupakan keuntungan besar. Beiyuan, apakah kamu masih memiliki ramuan semacam itu? Chen Zeking sedikit bersemangat. Jika dia bisa memiliki beberapa pil pencerahan lagi, kecepatan dia memadatkan wilayahnya akan lebih cepat dan itu juga akan membantunya menembus Kaisar Perang kelas 8 lebih cepat. Sebagai tanggapan, Chen Beiyuan hanya menggelengkan kepalanya. Hadiah sistem tidak tetap dan dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan pil pencerahan. Dia memberikan sisanya langsung kepada ayahnya. Betul sekali, merupakan berkat dari surga untuk bisa mendapatkan salah satu benda ilahi ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, Anda mungkin terlalu serakah. Chen Zeking menunjukkan senyum pahit merasa bahwa dia memang terlalu serakah. Bahkan seorang kaisar perang tingkat 8 akan tergoda oleh pil ajaib yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang 100 kali lipat. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah bertanya kepada Chen Beiyuan tentang asal-usul pil pencerahan seolah-olah dia sengaja menghindari pertanyaan itu. Mampu memiliki benda ajaib seperti pil pencerahan, Beiyuan pasti telah memperoleh kesempatan yang luar biasa. Karena Beiyuan tidak ingin menyebutkannya, dia sebagai ayahnya tidak akan bertanya dengan sengaja. Ini adalah semacam rasa hormat antara ayah dan anak. Putra kandungnya sendiri memberinya pil ajaib ini. Dia juga serakah dan ingin tahu segalanya, bukankah dia mencoba mencuri kesempatan untuk anaknya sendiri? Chen Beiyuan merasakan kehangatan di hatinya atas rasa hormat diam-diam kepada ayahnya. Pada saat yang sama, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya dan dia bertanya. Ayah, apakah keluarga Chen memiliki kenalan di Miaojiang? Jika kita ingin mendukung An Biyu dalam mengendalikan suku Gu dan kemudian mengendalikan seluruh wilayah Miao, kita pasti membutuhkan banyak bantuan. Bagaimanapun, dia hanyalah tuan muda dari keluarga Chen. Meskipun dia dapat memobilisasi sebagian kekuatan keluarga, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang tidak dapat dimobilisasi, dan dia tidak tahu tentang beberapa hal khusus. Saat ini, kepala keluarga Chen yang sebenarnya masih ayahnya, Chen Zeking. Miaojiang, Anda ingin campur tangan di area itu? Situasi di sana khusus, orang-orangnya keras, dan banyak kekuatan besar bercokol. Kepentingannya terlalu rumit dan banyak penjahat bersembunyi di sana. Terkadang bahkan perintah dari Kekaisaran Donghua mungkin tidak berlaku. Chen Zeking tertegun jelas sedikit terkejut kemudian berpikir sejenak dan berkata perlahan. Di sana keluarga Chen memang memiliki beberapa bisnis kecil. Pasar gelap terbesar di sana didukung oleh keluarga Chen yang berspesialisasi dalam menjual barang rongsokan yang dieliminasi oleh militer kekaisaran. Benar saja keluarga Chen juga memiliki jaringan kontaknya sendiri di Miaojiang. Dan dia menjual senjata. Sementara Chen Beiyuan terkejut, dia tidak merasa terlalu terkejut. Grup Longteng, salah satu dari 10 besar pedagang senjata dunia, adalah bagian dari bisnis keluarga Chen. Sebagian besar senjata dan peralatan yang dipasok ke Kekaisaran Donghua ditunjuk untuk dipasok oleh grup Longteng. Dapat dikatakan bahwa keluarga Chen tidak hanya pemimpin militer kekaisaran, tetapi juga pedagang senjata terbesar di kekaisaran. Dibandingkan dengan bisnis keluarga Chen di berbagai negara di luar negeri, bisnis senjata di Miaojiang memang bisnis kecil. Selama bertahun-tahun banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka ke daerah Miaojiang tetapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Jika Anda punya ide dan ingin mencobanya, saya akan memastikan semua orang di Miaojiang mematuhi perintah Anda. Tepat ketika ayah dan anak Chen sedang membahas rencana Miaojiang, Bai Yus yang secara paksa diseret kembali ke keluarga Bai digantung dan dicambuk dengan parah. Kamu adalah orang yang sangat jahat. Kamu telah bergaul dengan orang-orang jahat itu sepanjang hari. Tidak ada kebaikan dari bajingan-bajingan itu.
Kamu masih berani berteriak? Kamu masih punya keberanian untuk berteriak? Semakin keras kamu berteriak, semakin keras aku akan memukulmu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kamu sudah menyebabkan begitu banyak masalah dan kami masih harus membersihkan kekacauanmu dan kamu masih punya keberanian untuk berteriak. Bai Yinyun sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan ketika cambuk di tangannya patah, dia akan menggantinya dengan yang baru. Keluarga besar memiliki aturan sendiri dan jika kamu pantas dipukul, kamu harus dicambuk. Dia digunakan sebagai kambing hitam tanpa alasan dan hampir mendapat masalah besar. Dia harus belajar dari kesalahannya. Tepat ketika Bai Yus dipukuli, Bai Ruowei juga pergi untuk melakukan bisnis. Saat ini para playboy dari setiap keluarga baru saja memasang kembali tangan dan kaki mereka serta burung-burung di bawah. Akibatnya beberapa keluarga segera dihalangi oleh binatang misterius itu lagi dan anggota badan serta burung-burung yang baru lahir mereka dipatahkan lagi. Namun yang menyerang kali ini adalah binatang buas yang sesungguhnya. Keluarga Bai Donghua tidak disebut keluarga penjinak binatang tanpa alasan. Jika ada yang berani menggunakan keluarga Bai sebagai senjata, kita harus membalas. Tanda hubung. Bab 84 Chen Beiyuan jadi orang tua itu menggunakan saya untuk membayar hutangnya. Bai Ruowei mengambil kembali rubah es dan salju dan mengabaikan sosok-sosok yang melolong di belakangnya. Dia melihat ke arah tertentu dengan mata dingin. Saat ini dia tidak lagi mudah diajak bicara seperti sebelumnya di depan Chen Beiyuan. Jika Anda berani melibatkan Beiyuan dan Xiao Bai lagi lain kali, saya akan membuat Anda membayar mahal. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan pasar gelap yang tersembunyi di Miaojiang, Chen Beiyuan akhirnya menanyakan pertanyaan di benaknya. Itu adalah masalah pertunangannya dengan Bai Ruowei. 6 tahun lalu, mengapa Tuan Chen memilih keluarga Bai? Dulu, bahkan keluarga kekaisaran pun tertarik untuk menikahi keluarga Chen. Bahkan ada beberapa keluarga bangsawan yang jauh lebih baik dari keluarga Bai. Namun pada akhirnya, Tuan Chen tetap memilih keluarga Bai. Ini membuatnya sedikit penasaran. Kamu ingin tahu itu? Chen Zeking mengangkat alisnya seolah sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian ekspresinya menjadi ambigu dan dia mengangkat alisnya dan berkata secara misterius. Seharusnya kau bertanya kepada orang tua itu tentang pertanyaan ini. Dia yang mengatur pernikahan untukmu. Tapi jika kau ingin tahu, aku bisa memberitahumu alasannya. Pertama, ketika orang tua itu berhasil menembus peringkat 8 Kaisar Perang, dia menerima bantuan dari keluarga Bai. Seperti yang kau tahu, dia terkenal karena mengingat persahabatan lama dan selalu ingin membalas budi yang menjadi utangnya. Kedua, ini terkait dengan utang romantis orang tua itu. Dulu, sebelum kekasih lamanya meninggal, dia memegang tangannya dan memintanya secara pribadi. Dia benar-benar tidak bisa menolak, jadi dia setuju. Tanda pik, ini bahkan bisa dikaitkan dengan utang romantis kakek saya. Chen Beiyuan mengabaikan yang pertama dan fokus pada yang kedua. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Chen terkenal karena cinta sejatinya? Dia hanya menikahi wanita biasa seumur hidupnya dan tidak pernah menikah lagi. Kenapa mantan kekasih muncul? Namun, kata-kata Chen Zeking berikutnya langsung menjungkir balikan kesan Chen Beiyuan tentang kakek Chen-nya sendiri. Wajar jika kamu tidak mengerti beberapa hal saat kamu masih muda. Biar ku beritahu begini, meskipun kamu terlihat seperti dikelilingi oleh keberuntungan dalam cinta sekarang, keberuntungan orang tua itu dalam cinta bahkan lebih dibesar-besarkan daripada milikmu. Aku tidak tahu berapa banyak hutang romantis yang dia tinggalkan. Tentu saja meskipun orang tua itu penyayang, dia tetap memiliki garis bawah untuk tidak meninggalkan keturunan apapun. Namun pada hari pernikahan orang tua itu, sebagian besar keluarga terkemuka di kekaisaran menangis. Gali lubangnya. Ada hal seperti itu. Sudut mulut Chen Beiyuan sedikit berkedut meskipun ayahnya tidak menjelaskan secara rinci, dia sudah bisa menebak situasi umumnya. Kupikir ayahku hanya punya 1 atau 2 kekasih lama, tetapi ini ada banyak sekali. Jadi orang tua itu menggunakan saya untuk melunasi hutangnya. Anu yang berbaring di kepala Chen Beiyuan tampaknya tidak menyadari percakapan antara ayah dan anak namun menilai dari gelengan kepalanya dan kibasan ekornya, dia jelas menguping. Tanda keluarga Bai. Bai Ruowei datang ke aula leluhur keluarga Bai sendirian dan berjalan di depan sebuah plakat. Plakat itu dengan jelas mengukir Bai Xinru di atasnya. Orang ini adalah wanita muda kedua dari keluarga Bai yang tidak pernah menikah seumur hidupnya. Dia juga saudara perempuan Tuan Bai dan bibi buyut Bai Ruowei. Bai Ruowei mengulurkan tangannya dan membelai plakat di depannya, matanya memperlihatkan tatapan nostalgia. Sepertinya mengingat masa-masa indah masa kecilku. Bibi, aku di sini untuk menemuimu. Aku pergi menemui Beiyuan hari ini. Anak kecil dulu kini telah tumbuh setinggi aku dan menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Dulu ketika kamu membawaku yang berusia 8 tahun ke keluarga Chen, kamu menunjuknya dan mengatakan kepadaku bahwa dia adalah calon suamiku. Aku mencubit wajah kecilnya saat itu dan dia menggigit tanganku tetapi dia mungkin tidak mengingatnya sekarang. Bai Ruowei bergumam pada dirinya sendiri menceritakan peristiwa masa lalu dengan senyum nostalgia di wajahnya. Terutama ketika menyebut Chen Beiyuan, senyum di bibirnya semakin sulit untuk dihentikan.
Aku khawatir bahkan Chen Beiyuan tidak tahu bahwa pertama kali dia dan Bai Ruowei bertemu bukan 6 tahun lalu, melainkan 18 tahun lalu. Bai Ruowei yang baru berusia 8 tahun saat itu bertemu dengan Chen Beiyuan yang baru saja lahir belum lama ini. Dia masih ingat dengan jelas apa yang bibi buyutnya yang paling mencintainya katakan padanya saat itu. Ini adalah apa yang bajingan tua itu berutang padaku. Dia berutang padaku. Biarkan cucunya membayar kembali utang yang dia miliki. Ruowei, dia akan menjadi suamimu mulai sekarang, kamu harus melindunginya dan jangan biarkan wanita jahat lain mengambilnya. 18 tahun penuh. Bai Ruowei hampir menyaksikan Chen Beiyuan tumbuh langkah demi langkah dari bayi yang bingung hingga menjadi tuan muda keluarga Chen saat ini. Dia menunggunya selama 18 tahun. Selama 18 tahun dia telah mengamati setiap gerakannya hampir sepanjang waktu. Dia sudah sangat mencintainya. Dia sudah lama menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Tanda Istana Kekaisaran. Jiang Yunhua yang mengenakan rok Phoenix suci tampak seperti burung Phoenix yang bangga berjalan di harem. Para dayang dan pelayan istana di sekitarnya menundukkan kepala dan memberi hormat satu demi satu, tidak berani menghentikannya. Jelas bahwa Pangeran ke-6 Kekaisaran memiliki status yang sangat tinggi. Segera Jiang Yunhua tiba di istana yang megah dan spektakuler. Ini adalah kamar tidur Ibu Suri milik Kekaisaran Donghua. Mantan kaisar meninggal karena sakit bertahun-tahun yang lalu dan sekarang permaisuri memiliki status tertinggi di seluruh harem. Bahkan kaisar tertinggi Kekaisaran Donghua akan datang untuk memberi hormat sesekali. Hua kamu di sini. Seorang wanita cantik yang mulia dan bermartabat memandangi cucunya yang membungkuk hormat di depannya dan senyum menawan muncul di wajahnya yang memukau. Meskipun ada jejak waktu di sudut matanya, tekanan yang dibawa oleh tahun-tahun kehidupan yang dimanja sudah cukup untuk menutupi segalanya. Dia menatap Jiang Yunhua yang muda dan cantik di depannya dan jejak nostalgia muncul di kedalaman matanya seolah-olah dia melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Apakah kamu sudah melihatnya? Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Chen Beiyuan telah berlatih seperti biasa. Juga di bawah bimbingan formal ayahnya, Chen Zeking, dia secara bertahap mengambil alih beberapa urusan keluarga Chen dan mulai memenuhi kewajibannya sebagai tuan muda keluarga Chen. Sebelumnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan jarang berinteraksi dengan bawahannya. Saat ini, hal itu secara alami telah digantikan. Beberapa hal memang diperlukan. Orang-orang di bawah ini harus selalu tahu siapa majikan masa depan mereka nanti. Tanda pisah. Pada saat yang sama Lin Xiao putra keberuntungan juga mulai berhubungan dengan beberapa anak kuat melalui hubungan Lin Jiu Xiao dan keterampilan medisnya dan mengumpulkan jaringan kontaknya sendiri. Namun, selama periode waktu ini, perilaku Lin Jiu Xiao menjadi semakin aneh dan dia sering menyentuhnya. Namun demi masa depannya sendiri, Lin Xiao tetap memilih untuk menahannya. Bab 85 Ambisi Chen Beiyuan. Saudara Lin, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Bajingan kecil Qin Huairen itu terkenal lemah, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa suntikan darimu, dia berubah menjadi pria yang kuat dan berkuasa. Barusan, dia menatapmu seolah-olah kamu adalah dewa. Saudara Lin, cara gadis kecil dari keluarga Qin itu menatapmu tampak sedikit aneh. Aku bisa tahu sekilas bahwa dia bukan orang baik. Jangan tinggal bersamanya terlalu lama di masa depan. Saudara Lin, bagaimana kamu merawat kulitmu? Sangat putih dan lembut, lebih baik dari kulit wanita. Rasanya lebih enak saat disentuh. Kamu harus mengajariku kalau ada waktu. Saudara Lin. Lin Xiao menahan keinginan untuk mengutuk dan ingin menarik kembali tangan kanannya yang sedang dipegang dan diraba-raba oleh Lin Jiu Xiao. Namun Lin Jiu Xiao sepertinya tidak menyadari apapun dan memegangnya erat-erat seperti sedang menyentuh seorang wanita yang membuatnya merinding. Colokan ganda sialan ini. Lin Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya berharap dia bisa membantai bajingan kecil ini sampai mati. Setelah menghabiskan lebih dari setengah bulan bersama dia akhirnya mengerti. Aku tidak tahu apakah Playboy Lin Jiu Xiao ini diprovokasi oleh sesuatu, tetapi dia benar-benar mengarahkan pandangannya padanya. Ini agak menggali. Aku memperlakukanmu sebagai saudara, tetapi kamu memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku. Jika Lin Jiu Xiao tidak memperkenalkannya kepada banyak orang dari keluarga bangsawan selama periode waktu ini yang memungkinkannya untuk secara bertahap mendapatkan reputasi sebagai dokter ajaib di kelas atas dan mengumpulkan beberapa koneksi yang akan membantu pengembangan masa depannya, dia pasti sudah ingin berbalik melawannya sejak lama. Sekarang dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak peduli tentang hal-hal sepele. Bersabarlah dan itu akan berlalu. Selain itu, saat ini dia juga membutuhkan bantuan dari Lin Jiu Xiao. Jiu Xiao, bisakah kamu membantuku dengan masalah penangguhan diriku dari Akademi Donghua? Lin Xiao menekan rasa jijiknya dan memasang senyum palsu. Sebagai universitas terkemuka di Kekaisaran, Akademi Donghua memiliki koneksi tersembunyi yang menakutkan. Banyak tokoh hebat yang berasal dari akademi ini. Chen Zeking, kepala keluarga Chen, Lin Sufeng, kepala keluarga Lin, dan Bai Yinyun,
kepala keluarga Bai, semuanya adalah anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, identitas sebagai mahasiswa Donghua masih memiliki manfaat yang cukup besar baginya. Namun dengan status dan posisinya saat ini, Akademi Donghua akan kesulitan untuk mencabut hukumannya kecuali keluarga Lin yang raksasa angkat bicara. Yah, ini bukan masalah besar tapi masih agak merepotkan lagi pula ada cukup banyak hal yang terlibat aku lihat sudah hampir gelap bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bicara. Lin Jiu Xiao melihat matahari yang tinggi di langit dan tiba-tiba berbicara. Oke. Wajah Lin Xiao sedikit menegang, tinju tangan lainnya mengepal erat, dan tampak niat membunuh melonjak di kedalaman matanya, tetapi pada akhirnya berubah menjadi kesabaran dan dia memaksakan senyum di wajahnya. Bajingan kecil, kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Keluarga Chen. Chen Beiyuan berendam telanjang di kolam darah menikmati kegembiraan dan kenyamanan yang dibawa oleh darah panas binatang buas dan menghilangkan kelelahan hari itu. Selama periode waktu ini selain berkultivasi, dia juga mengikuti ayahnya ke zona perang ketiga kekaisaran beberapa kali dan mulai mencoba menghubungi kekuatan militer keluarga Chen. Apakah ini pengalihan kekuasaan? Tampaknya ayah bermaksud untuk memfokuskan sebagian besar perhatiannya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan menerobos ke kaisar perang tingkat 8. Benar sekali, kultivasi yang kuat adalah dasar untuk bertahan hidup dan kekuatan adalah dasar untuk mempertahankan kekuasaan. Jika keluarga Chen dapat memiliki kaisar perang tingkat 8 lagi, itu akan menjadi dunia baru. Chen Beiyuan tahu betul bahwa orang tuanya telah mencapai status kuasi kaisar. Selama dia mengambil satu langkah lagi, dia akan menjadi ahli tingkat atas. Dalam situasi ini, tidak ada yang lebih penting daripada sebuah terobosan. Pengalihan hak yang diperlukan juga diperlukan. Selanjutnya, tuan muda dari keluarga Chen ini harus membantu memikul sebagian beban keluarga. Tidak mungkin sambil menikmati hak-hak keluarga, dia juga memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga. Jika orang tua itu dapat menembus kaisar perang tingkat 8 ditambah orang tua itu maka keluarga Chen akan memiliki 2 kaisar perang. Kau tahu bahkan keluarga Jiang, keluarga kekaisaran, hanya memiliki 2 kaisar perang tingkat 8. Namun keluarga Jiang mampu mempertahankan posisinya sebagai keluarga nomor 1 di kekaisaran sekuat batu. Kekuatan yang tersembunyi secara rahasia benar-benar menakutkan. Jika tidak, keluarga Jiang pasti sudah dijatuhkan sejak lama. Kau tahu, ada orang yang mengingini status keluarga Jiang. Dalam novel aslinya, keluarga kekaisaran tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan keluarga Chen jatuh. Kemungkinan besar mereka turun tangan dan secara diam-diam merebut sebagian kekuatan militer keluarga Chen. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia memegang kekuatan militer terbesar di kekaisaran. Semua orang akan iri padanya. Chen Beiyuan memiliki ekspresi redup di matanya saat dia membelai kepala naga besar yang sedang tidur nyenyak di lengannya, seolah memikirkan sesuatu. Selama periode waktu ini, dia memberi makan anu si naga konyol buah darah naga. Buah dao darah naga adalah harta klan naga yang khusus disediakan untuk naga muda untuk melewati masa kecil mereka. Tak perlu dikatakan ada banyak manfaat bagi anu si naga konyol. Namun saya tidak tahu apakah itu efek samping atau bukan setelah makan buah darah naga konyol ini sering menguap tiba-tiba saat bermain dan kemudian langsung jatuh di atasnya dan tertidur. Chen Beiyuan tahu betul bahwa ini adalah anu yang mencerna energi buah di tubuhnya. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, tubuh naga konyol ini telah mencapai panjang hampir 100 meter dan efektivitas tempurnya terus melonjak. Bahkan seluruh kolam darah pun hampir tidak bisa menahan ukuran tubuhnya yang besar. Sekarang dia hampir mencapai puncak dari binatang buas kelas 6. Setelah buah Dragon Blood Dao dicerna sepenuhnya, seseorang pasti dapat mencapai puncak dari binatang buas kelas 6. Adapun perubahan besar anu dan kecepatan terobosan, Chen Beiyuan hanya bisa menghela nafas melihat bakat menakutkan dari 2 naga jahat di tubuhnya. Kaisar naga berdarah yang legendaris memang luar biasa. Dia memang eksistensi mengerikan yang pernah melawan 2 kaisar naga teratas. Dan dia secara alami senang melihat pertumbuhan pesat Anu. Bagaimanapun, Anu adalah kartu truf besar baginya di masa depan. Begitu dia menerobos untuk menjadi binatang buas kelas 8, Anu pasti akan menjadi yang teratas di antara binatang buas kelas 8. Bahkan kekaisaran Donghua tidak dapat menemukan beberapa kaisar perang yang dapat bersaing langsung dengannya. Namun terlepas dari ini, dia tidak menghentikan pengaturan lainnya. Rencana pencurian Miao Jiang akan ditingkatkan. Kebetulan kekuatan An Biyu hampir pulih. Kita bisa pergi ke Miao Jiang untuk mengintai dan memenangkan hati rakyat. Kita juga harus mendapatkan Gu Kaisar tingkat 8 itu secepat mungkin. Kekaisaran Donghua mungkin tampak damai, tetapi ada begitu banyak rencana jahat yang tersembunyi secara rahasia. Aku butuh kekuatan yang bisa menyapu bersih segalanya. Keluarga Chen ditakdirkan untuk dihancurkan. Itu tidak akan pernah terjadi. Dia perlahan menoleh dan menatap lurus sosok wanita muda yang keren dan menawan di belakangnya.
Api ambisi yang membara di mata yang mendominasi itu mengejutkan pikiran An Biyu dan membuatnya merasa sedikit gelisah. Nyonya, Anda harus pindah. Bab 86 menjual seorang putri untuk ketenaran. Menghadapi tatapan membara Chen Beiyuan, An Biyu tahu betul bahwa dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar dan perjalanan ke Miaojiang tidak bisa dihindari. Terlebih lagi jauh di lubuk hatinya, api balas dendam membara sepanjang waktu. Namun sebelum pergi, dia masih memiliki satu pikiran terakhir. Tuan, sebelum aku pergi, aku ingin melihat mereka sekali lagi secara diam-diam. Jika ada seseorang di kota ini yang dia khawatirkan, itu hanya putri dan suaminya. Bisa. Chen Beiyuan setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia bukanlah orang yang berhati dingin dan dia tidak begitu tega terhadap bawahannya. Karena An Biyu masih memiliki kekhawatiran dan pikiran, dia meyakinkannya. Mata An Biyu langsung menunjukkan kegembiraan. Dia jelas tidak menyangka Chen Beiyuan akan setuju begitu cepat. Dia pikir dia akan ditolak dan sudah bersiap untuk itu. Tuan, kapan saya bisa? Itu bisa dilakukan sekarang tanpa penundaan lebih lanjut. Chen Beiyuan berdiri dari kolam darah tubuhnya yang kuat langsung terpapar ke udara bau darah yang kuat meresap ke tubuhnya membentuk lapisan keropeng darah. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu aneh dan kekuatan mental yang mengerikan langsung dilepaskan langsung menutupi naga darah besar yang sedang tidur nyenyak di depannya. Tubuh Anu bergetar dan perlahan membuka celah setelah merasakan napas Chen Beiyuan yang familiar. Dia tidak melawan tetapi berubah menjadi sinar cahaya darah dan memasuki dahinya, berubah menjadi tanda naga darah yang cerah dan mempesona. Jauh di dalam jiwanya, seekor naga kecil berdarah yang sedang tidur nyenyak menguap dan tidur lebih nyenyak. Selama periode ini Chen Beiyuan memasuki perpustakaan sutra keluarga Chen dan menemukan metode rahasia yang bisa menangkap jiwa hewan peliharaan naga. Metode naga tersembunyi. Meskipun dia dan Anu tidak menandatangani kontrak sumpah darah untuk membangun hubungan tuan pelayan, mereka mengandalkan hubungan khusus di antara mereka yang hampir sedarah. Selama Anu tidak melawan, tidak akan sulit untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Chen Beiyuan. Adapun apakah ada risiko memasukkan Anu si naga konyol ke kedalaman jiwa? Maaf, semangat juangnya habis juga ada di sana. Dari awal hingga akhir, Chen Beiyuan suka merencanakan sebelum mengambil tindakan dan menyingkirkan semua potensi ancaman sejak awal. Ganti baju. An Biyu sedikit tersipu melangkah maju untuk merobek keropeng darah di tubuhnya dan melayaninya serta mengenakan pakaiannya. Sekelompok besar orang sekarang menghalangi pintu masuk ke rumah leluhur keluarga Leng dan mereka secara paksa mengepung Leng Ruobing yang kesepian dan lemah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota keluarga Leng yang telah melarikan diri ketika bencana melanda sebelumnya dan sebagian besar dari mereka adalah para tetua Leng Ruobing. Pada saat ini para tetua yang disebut-sebut ini memiliki tampang ganas di wajah mereka, air liur berterbangan, dan kata-kata jahat yang mereka ucapkan hampir menenggelamkan Leng Ruobing. Ruobing, ayahmu sekarang dalam keadaan koma dan tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai kepala keluarga. Kami telah memilih kembali kepala keluarga yang baru dan semua orang setuju bahwa paman ketiga yang sangat dihormati akan mengambil alih posisi kepala keluarga. Anda harus menyerahkan rumah leluhur keluarga Leng ini. Ini adalah properti keluarga Leng kami. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang gadis dan Anda pada akhirnya akan menikah. Kami tidak akan pernah setuju Anda menempati satu-satunya properti keluarga Leng. Ruobing, kami sudah mengatur pernikahan yang baik untukmu. Tuan muda Chu selalu terobsesi denganmu dan bersedia menerimamu sebagai selirnya secara pribadi. Ini adalah berkah yang besar bagimu. Keluarga Chu adalah keluarga kelas 1 di Yanjing dengan pengaruh kuat dari Kaisar Perang tingkat ke-7. Tuan muda Chu tidak hanya elegan dan tampan tetapi juga pewaris sah keluarga Chu di masa depan. Anda sangat beruntung bisa mengikutinya. Anda hanya perlu menunggu untuk menikmati kehidupan yang baik di masa depan. Kita semua berasal dari klan yang sama dengan garis keturunan yang sama. Kami masih tetua Anda dan kami tidak akan pernah menyakiti Anda. Kami hanya ingin Anda memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dihadapkan dengan kata-kata baik dan nasihat dari para tetua dan kerabat yang disebut ini. Wajah dingin dan cantik Leng Ruobing memancarkan sedikit sarkasme, mencibir berulang kali dan mengabaikannya. Omong kosong hal bagus. Sudah jelas bahwa dia hanya memanfaatkan fakta bahwa ayahnya koma, ibunya menghilang secara misterius, dan dia terisolasi dan tidak berdaya untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Terlebih lagi orang-orang ini yang mengaku sebagai tetua tidak hanya ingin memusnahkan seluruh keluarga dan mengambil rumah leluhur keluarga Leng, tetapi juga ingin menjualnya dengan harga yang pantas. Bagaimana bisa dia menyetujui ini? Rumah leluhur ini adalah warisan yang diturunkan dari generasi kakekku. Ayahku memindahkannya ke namaku bertahun-tahun lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dariku dan jangan harap aku akan membiarkanmu mengendalikanku. Aku memperingatkanmu, aku masih seorang siswa di Akademi Donghua, aku memiliki suaka akademik tertinggi di kekaisaran di belakangku.
Sepasang mata berbintang Leng Ruobing menyapu anggota keluarga Leng di depannya tanpa menyerah sama sekali. Segera dia melihat pria gemuk di sebelahnya yang beratnya lebih dari 300 pound dan tampak seperti babi hutan berbentuk manusia dan matanya menunjukkan rasa jijik. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda Chu yang elegan, tampan, dan anggun yang disebutkan oleh keluarga Leng. Mau menjualku? Lupakan saja. Jika kamu ingin menjualnya, pergilah jual ibumu. Leng Ruobing jelas marah dengan apa yang disebut tetua di depannya dan mulai mengumpat. Leng Ruobing, kamu benar-benar binatang yang tidak baik dan tidak adil, beraninya kamu berbicara kepada para tetua seperti ini. Kamu anak durhaka, Leng Aofeng benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Kamu adalah makhluk jahat. Alasan mengapa keluarga Leng telah menurun ke keadaannya saat ini adalah karena kamu pembawa sial. Ayahmu koma karena kamu dan ibumu kemungkinan besar kawin lari dengan pria aneh. Tanda hub. Melihat Leng Ruobing berani melawan dan menghina mereka, anggota keluarga Leng di sekitar mereka langsung menjadi marah dan mulai mengutuk. Seorang anggota muda keluarga Leng langsung menjadi marah dan hendak menamparkan Leng Ruobing tetapi dengan cepat dihentikan oleh orang-orang di sekitarnya. Sekarang Tuan Muda Chu masih di sini dan jika rusak, itu tidak akan dijual dengan harga yang bagus. Terlebih lagi, identitas Leng Ruobing sebagai seorang siswa Donghua juga membuat banyak orang waspada. Akademi Donghua adalah akademi pertama di Kekaisaran dan memiliki keluarga Kekaisaran di belakangnya. Diam semuanya. Pada saat ini paman ketiga yang terpilih sebagai kepala keluarga baru melambaikan tangannya untuk menghentikan kebisingan di sekitarnya dan berjalan keluar perlahan dengan tongkat. Sepasang mata segitiga dingin menatap lurus ke arah Leng Ruobing di depannya. Ruobing, meskipun kamu masih seorang siswa Akademi Donghua, jangan lupa bahwa aku sekarang adalah kepala keluarga Leng dan seniormu. Ayahmu sedang koma sekarang. Sebagai kepala keluarga, aku adalah walimu. Aku punya hak untuk pergi ke Akademi Donghua atas nama kepala keluarga dan menyerahkan prosedur penarikan diri untukmu. Seperti kata pepatah, jahe tua tetap pedas. Begitu paman ketiga bergerak, dia mencabik-cabik jimat terbesar Leng Ruobing. Kamu. Wajah Leng Ruobing tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia menatap paman ketiganya di depannya dengan tidak percaya. Ini adalah tetua yang paling mencintainya sebelumnya. Sekarang dia berharap dia akan mati. Namun paman ketiga bahkan tidak menatapnya. Dia berbalik untuk melihat putra sulung dari keluarga Chu. Keganasan di wajahnya menghilang seketika seperti seekor anjing tua yang menatap majikannya dengan wajah penuh sanjungan. Tuan Chu, jangan khawatir. Begitu aku melatih gadis bodoh ini, aku secara pribadi akan mengirimnya ke rumahmu. Bagi paman ketiga, kasih sayang keluarga bukanlah apa-apa, hanya kepentingan yang nyata. Dulu Leng Ruobing dicintai oleh Chen Beiyuan sehingga dia adalah harta keluarga Leng. Tentu saja dia harus menjilat wajah lamanya untuk menunjukkan niat baiknya. Sekarang situasinya berbeda, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjualnya sebagai ganti kepentingan kita sendiri. Bagus sekali, asalkan Anda membiarkan saya mengambilnya, saya tidak akan kehilangan satu sen pun dari apa yang saya janjikan sebelumnya. Tuan Muda Chu mengangkat kepalanya dengan tatapan arogan di wajahnya, segera memperlihatkan beberapa lapisan lemak di dagunya. Dia bahkan tidak melihat anjing tua di depannya. Mata hijaunya dengan rakus menatap Leng Ruobing yang memiliki ekspresi putus asa di matanya. Snap, snap, snap. Pada saat ini tepuk tangan renyah tiba-tiba datang dari belakang kerumunan, segera memecah kebuntuan. Bagus, 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 aku tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang bagus. Bab 87 kalian semua adalah pilar kekaisaran, pergi ke garis depan untuk membuka wilayah baru. Bagus, 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 aku tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang bagus. Sebuah suara yang sedikit main-main datang dari belakang kerumunan. Leng Ruobing dengan ekspresi putus asa di matanya gemetar ketika mendengar suara yang hampir familiar di tulang-tulangnya dan dia menatap kosong ke depan dengan ekspresi tidak percaya dan terkejut tak terkendali di matanya. Melihat masih ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan berani keluar dan mengacaukan situasi, anggota keluarga Leng di sekitar mereka tiba-tiba menjadi marah. Ini jelas merupakan ejekan bagi mereka. Bahkan wajah paman ketiga dan Tuan Muda Chu berubah muram. Semua orang berbalik dan melihat. Di antara mereka, Leng Aosuan, seorang pria parubaya dengan temperamen panas, mulai mengutuk dengan suara serak bahkan sebelum dia melihat sosok itu dengan jelas. Sebagai putra kandung dari paman ketiganya, selama dia mendapatkan rumah leluhur dan menjual Leng Ruobing bahkan jika ayahnya meninggal, semuanya akan menjadi miliknya. Saat ini seseorang berani mencampuri urusan orang lain yang jelas-jelas dimaksudkan untuk mempersulitnya sebagai kepala keluarga Leng di masa depan. Anjing buta itu Tuan Chen. Leng Aosuan yang memiliki ekspresi arogan di wajahnya tiba-tiba mengubah suara bebek melengkingnya menjadi suara ketakutan ketika dia melihat siapa yang datang. Sama seperti bebek yang lehernya terjepit, wajahnya menjadi pucat dan kakinya lemas. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke tanah.
Terlepas dari penampilan menjijikkan Leng Aosuan, anggota keluarga Leng di sekitarnya tidak menunjukkan niat untuk mengejeknya. Karena saat ini mereka tidak jauh berbeda dari Leng Aosuan. Ketika mereka melihat orang itu datang, mereka semua ketakutan setengah mati. Bahkan paman ketiga saya dan Tuan Muda Chu itu sama. Tuan Chen. Tuan Chen. Tuan Chen. Chen Beiyuan muncul di belakang kerumunan pada suatu waktu dengan senyum di wajahnya menyaksikan lelucon di depannya dengan minat. Dia bukan orang asing dalam hal semacam ini. Dia telah melihat banyak hal di kehidupan sebelumnya. Ini tidak lebih dari memakan darah orang lain dan mengambil keuntungan dari kemalangan mereka. Seorang wanita tak berdaya yang ayahnya menjadi seperti sayuran yang ibunya hilang dan tidak ada seorang pun yang melindunginya tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah untuk diintimidasi. Bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan peduli. Pada saat ini di sampingnya ada sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dibandingkan dengan ketenangannya, sosok berjubah itu mengepalkan tinjunya dengan erat dan napasnya menjadi cepat. Dia menatap anggota keluarga Leng yang serakah ini dengan mata dingin berharap dia bisa memotong mereka menjadi beberapa bagian. Chen Beiyuan secara alami memperhatikan niat membunuh An Biyu yang tak terkendali tetapi dia tidak tampak terkejut. Dalam novel aslinya, Leng Ruobing jelas merupakan orang yang paling dipedulikan An Biyu. Bahkan Leng Aofeng tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal ini. Suku Gu Miaojiang adalah kelompok matriarkal dan setiap pewaris adalah seorang wanita. Bagi mereka, pria hanyalah alat untuk reproduksi. Yang menarik adalah saya tidak tahu apakah itu karakteristik khusus suku Gu tetapi keturunan mereka hampir semuanya perempuan. Anggota keluarga Leng ingin mengambil tindakan terhadap Leng Ruobing. Ini sudah menyentuh titik terlemah An Biyu, sang ibu. Chen Beiyuan ingin An Biyu bekerja untuknya dan berjanji untuk menjamin keselamatan putrinya, jadi tentu saja dia harus memberinya penjelasan. Dia melirik orang-orang yang ketakutan di depannya dan sebelum mereka dapat menjelaskan, dia menyeringai, bertepuk tangan, dan berkata dengan nada ramah. Anda dapat langsung tahu bahwa dia adalah pilar kekaisaran. Dia sangat kejam kepada bangsanya sendiri, jadi dia pasti akan lebih kejam kepada orang luar. Akan sangat disayangkan untuk meninggalkannya di sini. Bagaimana kalau garis depan medan perang kekaisaran ini kekurangan tenaga kerja baru-baru ini? Kalian semua orang-orang berbakat harus pergi ke garis depan untuk membuka lahan kosong. Ada lebih banyak lagi makhluk asing yang ganas di sana, jadi ada ruang bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda. Perintah perekrutan, kekaisaran akan segera dikirimkan kepada Anda. Tak, rekrut mereka untuk pergi ke garis depan untuk membuka area baru. Itu hanya berarti menjadi umpan meriam. Untuk memberi makan binatang alien yang ganas itu. Ini akan merenggut nyawa mereka. Wajah anggota keluarga Leng yang hadir langsung pucat dan banyak dari mereka yang memiliki toleransi stres rendah buang air kecil sampai mati di tempat. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Chen Beiyuan sedang bercanda karena pemimpin militer kekaisaran saat ini adalah keluarga Chen. Militer merekrut beberapa bakat khusus untuk pergi ke garis depan. Masuk akal, masuk akal. Sangat sesuai dengan prosedur. Bahkan keluarga kerajaan tidak akan mengatakan apapun. Mengenai apakah pihak-pihak yang terlibat akan memiliki pendapat. Apa yang tidak Anda cintai dari tanah air? Tuan Chen, saya tidak tahu Ruobing masih milik Anda, tolong lepaskan saya. Tuan Chen, saya punya ibu berusia 35 tahun dan anak yang menangis, saya tidak bisa mati. Tuan Chen mohon berbelas kasihan, Tuan Chen mohon berbelas kasihan. Tuan Chen, saya sudah lebih dari 80 tahun, saya benar-benar tidak tahan siksaan ini. Ruobing, mohon bantu saya meminta belas kasihan Tuan Chen, saya tertipu oleh omong kosong yang dikatakan oleh paman ketiga si anjing tua sebelumnya. Ruobing, aku ini pamanmu, ayahmu dan aku bersaudara. Mohon mintalah Tuan Chen untuk mengasihani pamanmu. Para anggota keluarga Leng yang tadinya begitu arogan dan jahat barusan menangis dan meratap dalam sekejap. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Chen Beiyuan akan muncul di sini. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Chen Beiyuan tertarik pada Leng Ruobing, mereka tidak akan pernah berani menjual Leng Ruobing bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Dalam sekejap semua orang menyesali keputusan mereka. Reaksi pertama mereka saat ini adalah memohon ampun berharap bisa menyelamatkan hidup mereka. Beberapa orang yang bereaksi cepat ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun, tepat ketika Chen Beiyuan selesai berbicara, sosok-sosok berjubah hitam dan memegang belenggu di tangan mereka muncul diam-diam di sekitar mereka dan mengepung mereka. Snap. Beberapa orang yang mencoba melarikan diri anggota badan dan lehernya dipelintir hingga putus dan dilemparkan ke tanah sekarat dengan mata terbuka. Pria berjubah hitam yang memimpin berbicara dengan suara dingin seperti monster tanpa emosi. Mereka yang tidak mematuhi perintah militer dan mencoba desersi akan dieksekusi. Kalian semua akan dibelenggu dan dikirim ke garis depan. Leng Ruobing menyaksikan pemandangan di depannya dalam diam. Anggota keluarga Leng yang begitu ganas barusan sekarang seperti sekelompok domba ketakutan mereka ditekan ke tanah oleh orang-orang berjubah hitam itu, dibelenggu dan diseret pergi. Siapapun yang mencoba melawan atau melarikan diri akan dipelintir lehernya di tempat tanpa ampun.
Metode brutal seperti itu langsung membuat semua orang yang hadir ketakutan. Paman ketiga yang memiliki tampang menyeramkan barusan bersujud kepadanya dengan gila dan melolong. Ruobing paman ketiga salah mohon Tuan Muda Chen untuk ampunan mohon Tuan Muda Chen untuk ampunan paman ketiga paling menyayangimu. Bang. Mungkin dia merasa bahwa pamannya yang ketiga terlalu berisik. Pria berjubah hitam yang bertugas menangkapnya menghantam dengan belenggu besi halus di tangannya, langsung menciptakan lubang yang dalam di wajah tuannya, darah dan daging berceceran, dan gigi tuannya patah di seluruh tanah. Wow wow wow. Paman ketiga yang berdarah mengulurkan tangannya ke arah Leng Ruobing tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia diseret secara paksa seperti anjing tua dengan gigi patah. Bab 88 Leng Ruobing Beiyuan, apakah Anda ingin masuk dan duduk sebentar? Bang. Bahkan yang disebut Tuan Muda Chu pun tidak bisa lolos dari takdir dipaku ke tanah dan dibelenggu dengan belenggu besi halus. Tubuh besar itu, dengan berat hampir 300 pound, beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Belenggu besi halus mengencang di lehernya, menyebabkan mata kecilnya yang seukuran biji kacang hijau membesar. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Belenggu besi halus ini disiapkan khusus untuk praktisi yang telah melakukan kejahatan. Setelah dipasang, semua kultivasi mereka akan disegel dan tubuh fisik mereka akan ditekan. Putra sulung keluarga Chu tidak lagi memiliki ekspresi serakah di wajahnya. Wajahnya yang bulat dan berminyak dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, seperti seekor babi gemuk yang akan disajikan. Tuan Chen, ini kesalahpahaman, saya tidak tahu Nona Leng adalah milik Anda. Jika tidak, saya tidak akan berani menyinggung Anda bahkan jika saya memiliki 10 nyali. Itu adalah bajingan-bajingan dari keluarga Leng yang sengaja membuat masalah. Itu semua mereka yang sengaja membuat masalah. Tuan Chen, saya dari keluarga Chu dan Tuan Qin. Beri saya kesempatan. Saya bersedia bersujud kepada Nona Leng dan meminta maaf. Bersujud. Pada saat ini, Chu Suiyuan hampir ketakutan setengah mati. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Chen masih terlibat dengan wanita ini, dia tidak akan berani memiliki ide apapun bahkan jika dia memiliki 100 keberanian. Pada saat ini, dia dengan cepat mengeluarkan pendukung terbesarnya berharap untuk menyelamatkan nyawa anjing itu. Tuan Muda kedua Qin. Keluarga Qin Donghua. Keluarga top lainnya. Namun pria berjubah hitam yang bertanggung jawab atas pertarungan itu tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju dengan keras hingga langsung meratakan wajah bulat gemuk itu dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Tuan Muda keluarga Chu bahkan kesulitan bernapas dan tubuhnya yang gemuk terus berkedut. Pria berjubah hitam itu tidak peduli dengan Tuan Muda kedua keluarga Qin yang sialan itu. Mereka adalah anggota keluarga Chen yang menerima gaji mereka dan makanan serta minuman mereka semua disediakan oleh keluarga Chen. Segera semua anggota keluarga Leng dan putra sulung keluarga Chu yang hadir diseret oleh pria-pria berjubah hitam. Nasib mereka selanjutnya adalah dikirim ke garis depan untuk membuka lahan baru dan memberikan kontribusi kepada kekaisaran. Adapun beberapa mayat, desertir, di tanah dan noda darah di seluruh tanah. Jangan khawatir, akan ada seseorang yang spesial untuk membersihkannya. Leng Ruobing menatap kosong pada adegan berdarah yang terjadi di depan matanya, menghirup bau darah yang kuat di udara, mencengkeram ujung pakaiannya dengan kedua tangan, jantungnya berdebar kencang seolah-olah dia belum sadar. Di kakinya ada mayat dengan kepala pecah dan otak yang meledak. Baru saja putra paman ketiga bergegas ke arahnya seperti orang gila tetapi dipukul di kepala oleh pria berjubah hitam itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Itu sangat dekat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat terakhir dia masih diancam oleh keluarga Leng yang ingin menjualnya. Saat berikutnya Chen Beiyuan muncul seperti dewa dari langit dan hanya dengan satu kalimat dia menyapu orang-orang dari keluarga Leng seperti sampah. Putra sulung keluarga Chu yang menginginkannya dipukuli begitu keras hingga dia hanya bisa menarik napas tetapi tidak bisa menghembuskan napas. Dia akan dikirim ke medan perang depan berikutnya dan dia mungkin hanya bisa berfungsi sebagai umpan. Apakah ini kekuatan dari kekuatan? Hanya satu kalimat dapat mengubah nasib banyak orang. Leng Ruobing menatap kosong sosok yang familiar itu dan sesaat dia menjadi sedikit terobsesi. Bukankah ini yang selalu dia inginkan? Dari awal hingga akhir ekspresi Chen Beiyuan tidak berubah sama sekali dan masih ada senyum tipis di wajahnya. Tidak peduli seberapa berdarah dan tragis pemandangan di hadapannya, itu tidak bisa menggerakkannya. Hanya ketika pria berjubah hitam terkemuka memberi hormat kepadanya, dia mengangguk sedikit. Dia menatap Chen Beiyuan dengan kosong tetapi tanpa sadar mengabaikan sosok berjubah di sampingnya. Dia tidak tahu bahwa sosok berjubah itu tidak lain adalah ibunya yang telah lama hilang. An Biyu. Tanda hubung. Sialan. Lin Xiao yang bersembunyi dalam kegelapan mengepalkan tinjunya sambil memperhatikan semua yang ada di depannya dengan ekspresi tidak rela di wajahnya. Kenapa? Mengapa? Itu Chen Beiyuan sialan lagi.
Selama periode waktu ini dia secara alami tahu tentang situasi sulit Leng Ruobing, dia bahkan tahu dengan jelas bahwa keluarga Leng sedang menggoda putra tertua keluarga Chu. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan apapun dan bahkan dengan sengaja menambahkan bahan bakar ke api adalah karena dia berharap untuk muncul pada saat terakhir dan menyelamatkan Leng Ruobing dari kesulitan yang mengerikan. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan rasa terima kasih Leng Ruobing semaksimal mungkin dan bahkan mendapatkan tubuhnya. Meskipun dia telah mengkhianati Leng Ruobing berkali-kali sebelumnya. Namun di dalam hatinya, dia masih memiliki cinta untuk Leng Ruobing dan rasa bersalah. Dia sudah merencanakan semuanya selama dia bisa berhasil, dia pasti akan memenangkan hati sang cantik. Namun pada saat terakhir, Chen Beiyuan si brengsek itu sampai di sana lebih dulu. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Chen Beiyuan berbicara dengan tenang. Meskipun Leng Ruobing tidak akan berada dalam bahaya kali ini bahkan jika dia tidak datang setelah dia secara khusus mengirim orang untuk melindunginya, tetapi An Biyu tetap ingin datang dan melihat sebelum pergi. Jadi untuk menghibur hati An Biyu, dia datang ke sini secara pribadi. Lagi pula penampilannya tidak diragukan lagi merupakan pencegah diam-diam yang cukup untuk membuat Leng Ruobing tidak lagi berani mengganggunya dengan mudah. Sekarang setelah dia melakukan apa yang dia janjikan, dia tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Dia menepuk An Biyu yang mengenakan jubah hitam di sampingnya dan bersiap untuk membawa orang-orangnya pergi. Tubuh An Biyu bergetar, wajah dan ekspresinya tidak terlihat di bawah jubah hitam. Mata dingin dan menawannya menatap sosok putrinya dengan sedikit kerumitan. Saat ini dia tidak cocok untuk bertemu Leng Ruobing. Bagaimanapun, statusnya saat ini dengan Chen Beiyuan agak terlalu canggung. Haruskah aku memberitahu putriku bahwa aku adalah Mungkin semua ini hanya dapat dijelaskan ketika kesempatan yang tepat tiba. Namun, tepat ketika dia akan pergi dengan Chen Beiyuan. Tatapan Leng Ruobing tertuju pada sosok berjubah hitam itu sejenak dan dia merasakan rasa familiar yang tak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber dari rasa familiar ini. Mungkin itu hanya ilusi. Ini seharusnya bawahan Beiyuan. Dia mengalihkan pandangannya dari pria berjubah itu dan menatap Chen Beiyuan yang telah berhenti dan berbalik. Wajahnya tampak sedikit tidak wajar dengan sedikit rona merah di pipinya. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tampak tenang, tetapi suaranya bergetar saat dia berkata. Beiyuan, karena kamu di sini, apakah kamu ingin masuk dan duduk? Masuk dan duduklah. Mata Chen Beiyuan langsung menjadi main-main dan dia menatapnya dalam-dalam. Kemudian melihat An Biyu yang sedikit kaku di sampingnya, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Karena pihak lain telah mengundangnya dengan hangat dan proaktif, akan tidak sopan baginya untuk menolak. Dia melirik penuh arti ke arah tempat Lin Xiao bersembunyi. Oke. Bab 89 Peri Putih mengintip diam-diam. Jika Anda menolak undangan antusias dari seorang wanita cantik, maka akan ada masalah nyata. Bukan tidak mungkin untuk masuk dan duduk. Nyonya, apakah Anda ingin masuk dan duduk bersama saya? Chen Beiyuan menundukkan kepalanya dan berbisik pelan di telinga An Biyu seperti undangan dari jurang maut. Tubuh An Biyu bergetar. Bayangan di bawah jubah hitam menutupi wajahnya sehingga ekspresinya tidak terlihat. Dia hanya sedikit gemetar dan tinjunya mengepal hingga memutih. Jika terlalu sulit, lupakan saja. Tunggu saja aku di luar. Mulut Chen Beiyuan melengkung membentuk seringai jahat, matanya yang dalam seolah melihat kekusutan batinnya. Dia menepuk bahunya dan berjalan menuju keluarga Leng. Lin Xiao yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan Chen Beiyuan benar-benar menerima undangan Leng Ruobing. Dia berjalan lurus ke dalam dan bahkan memeluk Leng Ruobing dengan paksa. Matanya tiba-tiba melebar, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan napasnya menjadi cepat. Yang membuatnya semakin terkejut dan marah adalah bahwa Leng Ruobing yang ditahan dengan cara yang begitu mendominasi tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak patuh dengan sedikit rasa malu dan tergila-gila di matanya. Wanita yang paling dicintainya sekarang berada dalam pelukan pria lain dengan ekspresi malu dan patuh. Aku bahkan belum menyentuhnya sebelumnya, aku baru saja memulainya secara langsung. Tidak. Mata Lin Xiao merah dan hampir berdarah. Yang membuatnya semakin marah adalah Chen Beiyuan sepertinya meliriknya samar-samar dengan sedikit sarkasme dan geli di matanya. Seolah-olah pihak lain sudah tahu bahwa dia bersembunyi di sudut ini. Ini hanyalah demonstrasi untuk mempermalukan dan menginjak-injak dia. Dewi yang kamu dambakan tetapi tidak bisa kamu dapatkan ada di pelukanku. Seorang wanita dewasa dan matang memegang rubah putih salju diam-diam menyaksikan adegan yang terjadi di luar rumah leluhur keluarga Leng. Dia memancarkan kekuatan yang ramah kepada semua makhluk hidup menyebabkan semua makhluk di sekitarnya tanpa sadar mengabaikan keberadaannya. Dari awal hingga akhir matanya tertuju pada pria yang memancarkan temperamen mulia dan misterius tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ketika dia melihatnya memeluk wanita lain, dia hanya sedikit mengerutkan kening lalu kembali normal. Setidaknya butuh 10 hari atau setengah bulan agar saudara Xiao Bai yang tidak berguna pulih setelah dihukum di rumah.
Tentu saja Anda tidak bisa mengandalkan saya. Jadi, untuk mengawasi Chen Beiyuan, dia tentu saja harus melakukannya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tunangannya akan memberinya sedikit kejutan secepat ini. Beiyuan hanya bermain-main, dia tahu pentingnya ini kan, Ahri. Bayangan menutupi wajahnya dan ekspresinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia hanya terlihat membelai rubah putih salju di lengannya dan menggumam pada dirinya sendiri. Rubah putih salju bernama Ali mulai gemetar saat ini dan bulu di tubuhnya sedikit kering. Sentuhan lembut tangan yang membelai tubuhnya terasa seperti pisau daging es yang bisa menyerangnya kapan saja. Bahkan meskipun dia telah mendengar tentang beberapa hal kecil tentang Beiyuan dari Xiao Bai sebelumnya, dia pikir dia bisa mentolerirnya. Tetapi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri adalah dua hal yang berbeda. Pria yang saya cintai selama 18 tahun sekarang memeluk wanita lain. Ali merasakan bulu di lehernya tiba-tiba menegang. Dia hampir ketakutan di tempat dan seluruh tubuhnya gemetar lebih hebat lagi. Jepret. Pintu keluarga Leng tertutup. Dua orang yang sepertinya masuk sebenarnya memengaruhi hati orang-orang di luar. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Terutama ketika tirai di atap gedung keluarga Leng ditarik. Suasana aneh mencapai titik beku dalam sekejap. Chen Beiyuan sangat berwawasan tentang situasi di luar dan mengetahuinya dengan jelas. Kekuatan mental yang kuat dan kedekatan antara langit dan bumi yang dibawa oleh Zuo Wang Daojing sudah cukup untuk membuatnya menyadari anomali dan keberadaan tersembunyi di sekitarnya. Tapi itu lebih menarik, bukan? Perasaan bermain-main dengan hati orang lain ini sungguh membuat ketagihan. Tentu saja masih ada masalah yang perlu dipecahkan saat ini. Racun kemunafikan dalam tubuh Leng Luobing itu belum dihilangkan. Tidak ada penawar untuk racun aneh ini yang tercatat dalam kitab medis tanpa kata dan seseorang hanya dapat melawannya dengan kultivasi sendiri. Chen Beiyuan yang memiliki kitab medis tanpa kata secara alami mengetahuinya dengan jelas. Tapi bisakah hal semacam ini benar-benar membuat Tuan Muda Beiyuan kita bingung? Berlutut. Tanda Jauh di lubuk hatinya, naga kecil konyol Anu yang tertidur tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan merasa gelisah yang tak dapat dijelaskan seolah-olah barangnya yang paling dicintai sedang dicuri. Di bawah pengaruh emosi gelisah ini, dia benar-benar ingin keluar dari tidurnya dan bangun. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang familiar muncul dan mulai menenangkan naga kecil konyol yang gelisah itu. Anu go to sleep. Yuan is so good. Naga kecil konyol yang gelisah itu berangsur-angsur menjadi tenang dan memberikan respons yang manis dan naif. Celah yang telah membuka mulutnya tertutup lagi dan ekornya menari dengan gembira. Yah, beginilah tampang anak yang baik mendesis. Tiba-tiba terdengar suara terkejut yang tidak teridentifikasi. Untungnya, seekor naga kecil konyol tertentu tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia hanya terus menggumam Yuan pada dirinya sendiri dan kemudian dengan cepat tertidur lelap. Yuan. An Biu berdiri di luar pintu keluarga Leng dengan kepala tertunduk, jubah hitamnya menutupi wajahnya, tangannya mengepal hingga memutih kukunya menusuk dalam kedagingnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia mulai menyesalinya. Mungkin dia tidak memberitahu Tuan Beiyuan yang meminta untuk datang dan menemui putrinya. Jika tidak, konsekuensi yang sangat buruk tidak akan terjadi dan putriku tidak akan menderita penghinaan seperti itu. Bukankah lebih baik baginya untuk menanggung penghinaan ini sendirian? Mengapa melibatkan keluarganya? Dia bukan ibu yang baik. Pada saat ini dia tanpa sadar mengabaikan ekspresi malu dan penuh harapan Leng Luobing. Dia bahkan mengabaikan fakta bahwa dia memiliki seorang suami yang telah menjadi seperti sayuran dan tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin tersiksa dan tertekan. Mungkin dia seharusnya masuk dan duduk sekarang. Saat dia terjebak dalam hiruk-pikuk mental, dia tiba-tiba merasakan kehadiran halus mendekat. Segera sosok lembut memegang rubah putih salju terlihat mendekati keluarga Leng.